Pakar Unair juga temukan kegiatan reklamasi tanpa izin di Tuban dan Sampang, ada patok di perairan. Reklamasi, seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37, itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Tak hanya di Tangerang, ratusan hektar lahan laut ber-HGB di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur sebanyak 20 hektar bersertifikat hak milik. Keberadaan lahan laut bersertifikat ini berada di Dusun Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Lahan seluas 20 hektar ini diketahui bersertifikat hak milik atas nama perseorangan. Lahan laut di Sumeneb ini telah berpuluh-puluh tahun menjadi lokasi warga setempat untuk mencari dan menangkap ikan. Namun rencananya puluhan hektar lahan ini akan direklamasi untuk dicetak menjadi tambak garam. Tak pelak, hal ini berpotensi memutus mata pencaharian warga yang bekerja sebagai nelayan. Warga dan tokoh masyarakat Gresik Putih Sumeneb tentu menolak dan mengecam keberadaan sertifikat atas lahan laut. Warga bahkan sempat melakukan aksi penghadangan saat alat berat hendak melakukan pekerjaan reklamasi. Warga berharap agar Menteri ATR BPN mengkaji ulang keberadaan sertifikat kepemilikan lahan laut ini. Lebih ngeri nih Sumeneb. Kalau Tangerang yang dipager-pagerin pakai bambu kemarin baru HGB, ini di Sumeneb malah udah SHM. Bener-bener ini Mulyono ini, yang diuntungin dia sama keluarga, dia balas budinya pakai kekayaan negara luar biasa. Aku pikir dulu Cak Nun itu cuma ngadi-adi. Ada 37 titik yang direklamasi. Dan ini satu-satu udah mulai terkuak. Nah, yang aku curigain ini adalah programnya El Gemoy yang dia bikin acara mukbang nasional untuk anak-anak sekolah. Nah, di tengah APBN yang lagi kayak gini, itu dia dapat duit dari mana? Jangan-jangan besok dia harus balas budi juga. Nah, nanti kalau laut sama hutan udah habis, jangan-jangan yang digadein nanti ginjal-ginjal kalian. Ribuan mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu habis digilas eskavator. Padahal warga sekitar mengaku sudah bersusah payah menanamnya agar lingkungan di sekitar kembali lestari. Usut punya usut, eskavator ini dikerahkan untuk membuat Pulau Pari jadi pulau reklamasi. Duh, ngeri ya guys. Padahal fungsi mangrove ini nggak main-main loh. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bilang kalau mangrove bisa mencegah abrasi atau pasir yang hilang karena ombak. Bahkan tanaman yang dikenal dengan hutan bakau ini bisa mencegah bencana alam dari laut seperti tsunami loh. Wah, hebat ya. Apalagi mangrove ini perlu waktu 5-7 tahun buat tumbuh dan baru matang di usia 12 tahun. Tapi kok tega sih? Cuma di Indonesia ada pagar laut berdiri tegak puluhan kilometer, ilegal dan dapat izin lagi. Yang ngasih izin yaitu negara. Belaga bodoh seakan-akan pagar ini datang dari laut, dari Nyi Roro Kidul. Ada teori yang bisa menjelaskan keabsurdan ini. Broken window theory, yang bilang kalau kesewenang-wenangan, ketidakteraturan dibiarkan terus-menerus, dia lama-lama akan menjadi kejahatan, bahkan terorganisir. Dalam case pagar laut ini, ayo coba kita bedah. Di mana pembiarannya, di mana kesewenang-wenangannya, dan di mana letak kejahatannya. Satu soal pembiaran, ternyata pagar laut ini udah ada hak guna bangunnya dari tahun 2023. Tapi kenapa pemerintah selama ini nggak pernah bertindak? Ya karena belum viral. Belum lagi menteri-menteri yang nggak kompak. Menteri KKP contohnya, yang terkesan defensif terhadap pagar laut ini. Seakan pura-pura nggak tahu. Tapi di satu sisi, Menteri ATR BPN malah memvalidasi kalau ternyata betul pagar-pagar laut ini punya HGB. Ini kan berarti ada yang nggak seneng ketika pagar-pagar laut ini dirobohin. Kenapa? Karena UUD, ujung-ujungnya duit. Betul, tindak pidana karena dia unsurnya udah kejahatan itu sudah dibungkus dengan rapi. Tadi disebutkan di Perda Provinsi Banten ya, Tata Ruang tahun 2023. Sebetulnya garisnya itu sudah dipasang sejak jauh hari.
tahun 2011 udah dicantumkan nih kata dasarnya ya, angkanya. Luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Parahnya belum jadi. Oke, berasal dari yang pagar laut ini. Hasil tambahan reklamasi. Berarti dari Reklamasinya 2011 belum dilakukan, angka sudah dimasukkan dalam statistik. 2011 berdasarkan RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai tahun 2031. Artinya kalau dengar cerita Mas Mukri ini sebenarnya ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat untuk mendesain semua ini. Betul. Bahkan ini yang kami sebut dengan by design. Jadi dia pasang dulu kerangkanya nih. Dia pasang dulu alat-alatnya nih. Nanti kira-kira kalau ibarat nelayan itu masang jaring dulu lah. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu udah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Kan itu sangat besar. Nah di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Kedua, soal penyelewengan. Putusan MK itu udah mengatakan kalau laut itu nggak boleh dikasih hak guna bangun. Laut itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia demi kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan sebagainya. Artinya ada suap penyuap izin dari negara kepada pebisnis-pebisnis nakal. Padahal ini apa? Inkonstitusional, abuse of power, dan UUD. Ujung-ujungnya duit lagi kan? Dan ketiga, terjadinya kejahatan terorganisir. Bukan hanya soal pagar laut loh. Korupsi izin lingkungan itu sudah sering terjadi di mana-mana. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja buatan Mulyono itu jadi melemahkan izin soal AMDAL. Yang ketiga, pagar-pagar laut ini bukan hanya berdiri tegak di Tangerang, Bekasi, bahkan sekarang ditemukan di Surabaya. Kenapa? Karena ada pembiaran dari negara terhadap pebisnis-pebisnis nakal yang pengen membangun bangunan ilegal. Politisinya yang penting dapat duit. Lagi-lagi ada suap di sana, terorganisir kejahatannya. Maka presiden yang baru perlu bisa membenarkan jendela yang rusak ini, kalau kata broken window theory. Kenapa presiden yang baru? Karena presiden yang lama adalah salah satu alasan dibalik pagar laut ini berdiri. Prabowo Subianto harus ikut dalam melawan kejahatan ini. Jangan sampai tunduk sama menteri yang menolak perintah Bapak untuk mencabut pagar-pagar laut ilegal ini. Jangan sampai tunduk hanya karena dia menteri terkaya di kabinet yang sekarang. Jangan berharap Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Jangan berharap Indonesia menjadi pusat perekonomian dunia kalau masalah pagar laut di depan mata aja tidak nampak dan tidak tuntas. Dugaan penggunaan laut sebagai lahan bangunan diduga juga dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur, Jatim. Tanpa memiliki alas hak yang jelas, hal ini bisa berpotensi merusak alam hingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pakar Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan Universitas Airlangga Unair Umar Moehtar mengungkapkan, dugaan ini diantaranya ada di Kabupaten Tuban. Namun bukan pada penerbitan sertifikat hak guna bangun (HGB). Penguasaan lahan ini dilakukan dengan pemasangan patok di atas perairan. Saya pernah melakukan penyuluhan di Tuban. Ternyata di sini sudah ada patok-patok. Namun belum sampai pada pengurusan KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, kata Umar ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Menurutnya,
Pemilik patok sebenarnya telah berencana untuk mematok dan reklamasi tanah di sana, lalu mendaftarkan HGB. Namun, hal ini urung dilakukan mengingat lahan tersebut belum menjadi bidang tanah. Mereka bingung juga, ucapnya. Sebagaimana diketahui, untuk bisa mendaftar alas hak HGB, pemilik harus terlebih dahulu memastikan lahan tersebut berupa bidang tanah. Dengan kata lain, pemiliknya harus menguruk lautan terlebih dahulu yang didasarkan pada izin KKPRL dari Kementerian Kelautan. Nah, apabila dia akan menguruk maka yang bersangkutan ini wajib mengajukan izin reklamasi. Sehingga, begitu ada izin reklamasinya, baru diuruk lalu ada bidang tanahnya dan bisa mengajukan izin permohonan hak ke kantor pertanahan, jelas Umar. Akibat dari adanya bangunan ini yang ada di atas laut, nelayan telah terdampak. Mereka harus memutar agak jauh sehingga dari sisi efisiensi dan ekonomi, nelayan ini cukup terdampak, ungkapnya. Hal serupa juga ditemukan di Sampang, tepatnya di kawasan Pantai Camplong, Kecamatan Camplong. Diduga, banyak masyarakat yang menguruk lautan tanpa adanya izin reklamasi, yang digunakan sebagai rumah tinggal di wilayah pesisir, tanpa alas hak yang jelas. Lahan tersebut, selanjutnya menjadi tempat pendirian bangunan tempat tinggal. Di Sampang, ada pantai kemudian di sampingnya lantas diuruk dan didirikan rumah. Berdasarkan penelitian kami, karena tidak memiliki izin reklamasi, maka alas haknya juga tidak akan keluar. Sampai sekarang pun mereka juga tidak memiliki sertifikat terhadap lahan yang ditempati tersebut, ulas Moehtar. Pihaknya berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat. Selain mematuhi aturan, juga memahami dampak jangka panjang terhadap bahaya reklamasi. Kenapa semua itu harus ada izinnya? Sebab memang ini menyangkut banyak hal, di samping terkait kepastian hukum juga terutama memberikan dampak terhadap ekonomi, maupun lingkungan. Sehingga, jangan sampai kebijakan atau produk hukum yang diterbitkan pemerintah justru menabrak prinsip hukum itu sendiri, katanya. Sebelumnya, pihaknya juga menyoroti penerbitan hak guna bangun, HGB, di kawasan laut yang tak jauh dari Surabaya. Dikhawatirkan melanggar sejumlah regulasi, kebijakan ini berpotensi berdampak pada aspek lingkungan dan ekonomi. Mengutip data Badan Pertanahan Nasional BPN, Jawa Timur, lahan tersebut berada di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Mencapai 656,83 hektare, lahan tersebut terbagi menjadi 3 sertifikat. Rinciannya, 2 sertifikat atas nama PT Surya Inti Permata dan 1 sertifikat atas nama PT Semeru Cemerlang. Umar Moehtar menilai, temuan ini merupakan rentetan dari berbagai peristiwa sebelumnya. Selain temuan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, juga terkait izin HGB kepada suku Bajo di Sulawesi Tenggara yang tinggal di atas air atau di laut. Kebijakan HGB kepada suku Bajo selama 30 tahun dilakukan era Presiden Joko Widodo sejak 2022 silam. Sebenarnya, kebijakan pemerintah ini melenceng dari konsep pemberian hak guna bangun, kata Moehtar di Surabaya pada Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Seharusnya, HGB diberikan kepada masyarakat pada lahan yang berada di atas tanah, bukan di atas permukaan air. Kalau di atas air, seharusnya bukan menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), terang Moehtar. Tak hanya itu, izin pemanfaatan lahan di atas permukaan laut hanya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian ini yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Kalau ada pemanfaatan ruang laut lebih dari 30 hari, ada izin pemanfaatan dari Kementerian Kelautan. Tapi, ini tidak berbentuk sertifikat hak guna bangunan, tambahnya. Pun apabila lahan tersebut merupakan lautan, pengembang seharusnya mengurus izin reklamasi terlebih dahulu. Baru setelah tanah ada, pengembang selanjutnya mengurus sertifikat HGB. Selain itu, apabila sertifikat tersebut terbit saat lahan masih berupa daratan, maka pemerintah saat ini sebaiknya segera melakukan mekanisme hapus tanah, yakni pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat, tanah tersebut telah menjadi lautan. Kalau misalnya tanah tenggelam dari yang awalnya ada menjadi tidak ada, maka ini bisa menunjukkan tanah musnah.
Karena tanahnya tidak ada, maka hak atas tanahnya harus segera dihapus. Ini harus mengikuti tanda semua hektar.